Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Kali ini kita melanjutkan diskusi kita tentang lanjutan dari pembahasan kemarin, yaitu tata tulis ragam ilmiah kedua. Oke. Bicara tentang tata tulis ragam ilmiah yang telah dibahas sebelumnya, kita lanjutkan pemahaman kita mengenai ciri ragam bahasa ilmiah. Yang pertama, struktur kalimat harus jelas dan bermakna lugas. Lalu struktur wacana bersifat formal, mengacu pada standar konvensi naskah. Selanjutnya singkat, berisi analisis dan pembuktian, menyajikan konsep secara lengkap, cermat dalam menggunakan unsur baku seperti istilah dan kata-kata, juga ejaan, bentuk kata, kalimat, paragraf, dan wacana. Yang kelima, cermat dan konsisten menggunakan penalaran dari penentuan topik, pendahuluan, lalu juga deskripsi teori, deskripsi data, analisis data, hasil analisis, sampai dengan kesimpulan dan saran. Selanjutnya menggunakan istilah khusus yang bersifat teknis dalam bidang ilmu tertentu. Lalu juga objektif dalam yang dapat diukur kebenarannya secara terbuka oleh umum, serta menghindari bentuk persona dan ungkapan yang subjektif. Dan yang terakhir, konsisten dalam pembahasan topik, pengendalian variabel, tujuan, penalaran istilah, juga sudut pandang, pendahuluan, landasan teori, deskripsi data, analisis data, hasil analisis, sampai dengan kesimpulan dan saran. Ragam bahasa pidato ilmiah atau presentasi ilmiah. Dipahami bahwa ragam pidato ilmiah terdiri atas beberapa jenis, antara lain presentasi makalah ilmiah, presentasi skripsi, presentasi tesis, presentasi disertasi, dan juga pidato pengukuhan guru besar. Penulisan makalah ilmiah dilanjutkan dengan presentasi, diskusi, serta tanggung jawab. Adapun penulisan skripsi, tesis, dan disertasi dilanjutkan dengan presentasi, pertanyaan ujian, dan diakhiri dengan penentuan kelulusan. Untuk mendapatkan hasil yang optimal, seorang presenter ilmiah harus memperhatikan beberapa hal, yaitu yang pertama etika ilmiah. Maksudnya seorang presenter ilmiah harus menggunakan ragam bahasa ilmiah, menguasai penalaran ilmiah, bersikap objektif, menggunakan kalimat-kalimat yang terukur kebenarannya, mematuhi aturan formal presentasi, juga memperhatikan kemampuan presentasi secara menyeluruh yang dilakukan secara singkat sesuai dengan waktu yang ditentukan, mengutip konsep, data, dan pendapat dengan menyebutkan sumbernya, mengutip data yang relevan dengan pembuktiannya, tidak mempresentasikan materi di luar karya ilmiah, bahasa karya ilmiah, dapat mempertanggungjawabkan apa yang disampaikan dengan menjawab pertanyaan pendengar atau penguji atas bahasa materi, konsep, data, kata, istilah, penalaran, pembuktian, juga konsekuensi logis dari karya ilmiahnya. Yang terakhir, mencermati setiap respon dari pendengar ataupun juga penguji. Yang kedua, ragam bahasa pidato ilmiah berkaitan dengan ketentuan lembaga atau universitas, di mana di dalamnya kita harus mengikuti format penulisan sesuai dengan ketentuan lembaga atau universitas, mengikuti prosedur atau aturan yang berlaku pada lembaga atau universitas, juga mengikuti sistem yang berlaku pada lembaga atau universitas. Yang ketiga, kemampuan personal, yaitu berkaitan dengan sikap simpatik, sopan,
dan hormat kepada pendengar maupun penguji. Bersikap santun dalam setiap tutur kata, tidak menunjukkan kemampuan diri yang berlebihan, menghindari subjektivitas dengan menggunakan kata aku atau saya rasa, saya pikir, dan lain-lain. Sebaiknya seorang presenter ilmiah menggunakan kata pengalaman membuktikan, uji coba menunjukkan, dan lain-lain. Selanjutnya, kemampuan persona harus diiringi juga dengan cara berpakaian yang sopan, menunjukkan sikap positif, serius, cermat, dan percaya diri. Yang terakhir, kemampuan teknis dalam menganalisis data primer maupun sekunder, baik kualitatif maupun kuantitatif, mengaplikasikan penggunaan pustaka, melengkapi pembuktian sumber teori, ya menggunakan sarana visual seperti LCD, ya proyektor atau HP atau peraga dan data dokumen lainnya, memvisualkan data pendukung gambar, grafik atau data-data lain yang relevan. Jadi ketika melakukan presentasi ilmiah, presenter juga dituntut untuk berusaha sekuat tenaga agar bahasa Indonesia ilmiah digunakan sebagaimana yang dikemukakan tadi di atas. Sementara itu, beberapa fasilitas dalam penggunaan bahasa lisan tetap dapat dimanfaatkan, misalkan adanya kesempatan mengulang-ulang, menekankan pada kalimat dengan intonasi atau jeda dan unsur intonasi lainnya. Selanjutnya kita lihat contoh pidato presentasi skripsi. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara yang saya hormati, perkenalkan saya memaparkan skripsi secara ringkas. Skripsi ini berjudul Pengaruh Penjualan Saham Terhadap Laba Usaha pada PT Sabilulungan Bandung pada tahun 2021. Skripsi ini membahas tentang bagaimana pengaruh penjualan saham terhadap laba usaha pada perusahaan tersebut sejak 1 Juli hingga 31 Desember 2021. Penjualan saham merupakan variabel bebas dan laba usaha merupakan variabel terikat. Adapun kajian teoretik bersumber pada data sekunder yang diperoleh melalui buku, jurnal, ensiklopedia, website, dan beberapa laporan penelitian dalam bahasa yang sejalan dengan topik ini. Contoh. Kajian ini menggunakan sumber data yang diterbitkan pada tahun 2020 sampai 2021, di mana kajian ini dideskripsikan dalam bab 2 deskripsi teori. Berdasarkan kejadian teori tersebut, dilakukan pengumpulan data di lapangan, yaitu pada kantor PT Sabilulungan Bandung dan di kantor-kantor cabang pembantu lainnya untuk mendapatkan data primer. Data ini dikumpulkan sejak tanggal 1 Juli sampai 31 Desember 2021. Data ini diperoleh melalui observasi, angket, wawancara, dan juga melalui website. Data ini dideskripsikan dalam bab 4 deskripsi data, analisis, dan hasil analisis data. Selanjutnya data ini dianalisis secara deskriptif. Hasil analisis menunjukkan bahwa penjualan saham terhadap laba usaha berpengaruh secara signifikan. Sebagai kesimpulan bahwa penjualan saham berpengaruh secara positif terhadap laba usaha. Dalam menggunakan bahasa Indonesia, ragam ilmiah dalam menulis dan presentasi ilmiah berarti memanfaatkan potensi bahasa Indonesia untuk bisa memaparkan fakta, konsep, prinsip, teori, atau juga gabungan dari keempat hal tersebut, serta hasil penelitian secara tertulis dan lisan. Itu berarti bahwa pada saat menulis tulisan ilmiah, penulis harus berusaha keras agar bahasa Indonesia yang digunakan benar-benar menunjukkan sifat yang cendekia, lugas, dan jelas, menghindari kalimat yang fragmentaris, bisa bertolak dari gagasan, formal,
dan objektif. Ringkas serta padat juga konsisten. Sifat-sifat bahasa Indonesia yang demikian ditampakkan pada pilihan kata, pengembangan kalimat, pengembangan paragraf, kecermatan dalam menggunakan ejaan, dan aspek-aspek lainnya. Contoh, berbahasa adalah aktivitas sosial, seperti halnya aktivitas-aktivitas sosial lainnya. Kegiatan berbahasa baru dapat terwujud apabila manusia terlibat di dalamnya. Dalam berbicara, pembicara dan lawan bicara sama-sama menyadari bahwa ada kaidah-kaidah yang mengatur tindakannya, penggunaan bahasanya, interpretasi-interpretasi lainnya terhadap tindakan lawan bicara, di mana setiap peserta penutur bertanggung jawab atas tindakan dan penyimpangan terhadap kaidah kebahasaan yang dilakukan dalam interaksi lingual. Selanjutnya kita lihat asas-asas penyusunan gagasan dalam karya ilmiah. Yang pertama, kejelasan, clarity. Karangan ilmiah harus konkret dan jelas. Kejelasan itu tidak saja berarti mudah dipahami, mudah dibaca, tetapi juga harus bisa memberi ruang untuk disalah tafsirkan. Jadi tidak memberi ruang untuk disalah tafsirkan. Tidak boleh bersifat samar-samar, tidak boleh kabur, tidak boleh ada wilayah abu-abu. Kejelasan di dalam karangan ilmiah itu ditopang oleh hal-hal yang berkaitan dengan pemakaian bentuk, kebahasaan yang lebih dikenal daripada bentuk kebahasaan yang masih harus dicari-cari dulu maknanya, bahkan oleh penulisnya. Pemakaian kata-kata yang pendek, ringkas, tajam, lugas daripada kata-kata yang berbelit-belit, panjang, rancu, dan boros. Dan yang ketiga berkaitan dengan kejelasan ini, pemakaian kata-kata dalam bahasa sendiri daripada kata-kata dalam bahasa asing. Kata-kata asing dapat digunakan hanya kalau memang istilahnya sangat teknis sifatnya, sehingga tidak atau belum ada istilah kata-kata yang pas dalam bahasa Indonesia. Jadi jangan sampai verbalistis. Yang kedua, azas penyusunan gagasan dalam karya ilmiah adalah ketepatan, akurasi. Karangan ilmiah menjunjung tinggi akurasi. Hasil penelitian ilmiah dan cara penyajian hasil penelitian itu harus tepat, akurat. Supaya karya ilmiah sungguh-sungguh akurat. Penulis atau peneliti harus cermat, teliti, tidak boleh sembarangan, dan main-main dengan ilmu yang bersangkutan, ya, yang berkaitan dengan kompetensinya. Dalam cara penyampaiannya, dalam karya ilmiah itu harus terwadahi butir-butir gagasan dengan kecocokan sepenuhnya, seperti yang dimaksud oleh peneliti. Kualifikasi demikian itulah yang dimaksud dengan istilah efektif. Yang ketiga, keringkasan, brevity. Dalam karya ilmiah harus ringkas. Ringkas tidak sama dengan pendek. Karangan yang tebalnya 500 halaman dapat dikatakan ringkas sejauh di dalamnya tidak terdapat bentuk-bentuk kebahasaan yang bertele-tele, kalimat yang bertumpuk, dan syarat dengan kemubaziran dan kerancuan. Jadi karya ilmiah itu tidak boleh menghamburkan kata-kata, tidak boleh mengulang-ulang ide yang telah diungkapkan, dan tidak berpura-pura dalam mengungkapkan maksud dan gagasan. Karangan ilmiah atau karya ilmiah harus dibangun dari ide yang kaya dengan bahasa dan hemat dan serta sederhana. Karangan ilmiah harus ditulis dengan hati-hati dan diteliti kembali, dibenahi kembali, diedit kembali dengan pikiran. Jadi harus memegang prinsip writing with heart, editing with brain. Ya. Dalam prakteknya, penulis karya ilmiah harus memahami hal itu. Selanjutnya, teknik mengatur perwajahan karangan. Ya. Yang dimaksud dengan perwajahan adalah tata letak layout, unsur-unsur skripsi, serta aturan penulisan unsur-unsur tersebut. Yang pertama, kertas pola ukuran. Supaya tiap halaman kelihatan rapi, sebaiknya digunakan kertas pola ukuran, di mana kertas pola ukuran tersebut dipasang setiap kali
mengganti halaman, dan kertas pola ukuran itu harus ditaati agar hasil ketikan tampak rapih. Contohnya, pada umumnya garis pembatas itu marginnya atas 4, bawah 3, kiri 4 cm, dan kanan 3 cm. Lalu yang kedua, penomoran. Ada hal yang harus diperhatikan berkaitan dengan angka yang digunakan. Ya. Angka untuk nomor yang lazim digunakan dalam skripsi, tesis atau disertasi atau karya ilmiah adalah angka Romawi kecil. Dipakai untuk menomori halaman judul, halaman yang bertajuk prakata, daftar isi, daftar tabel, dan lain-lain. Digunakan untuk menomor, sementara angka Romawi besar digunakan untuk menomori tajuk bab pendahuluan, tajuk bab analisis, tajuk bab simpulan. Misalkan bab 1 pendahuluan. Angka Arab 1, 2, 3, 4, dan seterusnya digunakan untuk menomori halaman naskah mulai bab pendahuluan sampai halaman terakhir, dan untuk menomori nama-nama tabel, grafik, histogram, bagan, dan skema. Yang ketiga, penomoran subbab. Subbab dan subbab ini dinomori dengan angka Arab, ya, dengan sistem digital. Angka terakhir dalam digital ini tidak diberi titik, ya, seperti 1.1 dan selanjutnya. Atau dalam hubungan ini angka digital tidak lebih dari 3 angka, misalkan 1.1.1. Sedangkan penomoran selanjutnya menggunakan ABC, kemudian 1 kurung tutup, ya, selanjutnya A kurung tutup, dan seterusnya. Artikel berbentuk feature, ya, dapat lebih dinikmati kalau artikel tersebut memberikan ilustrasi. Selanjutnya, aspek penalaran dalam karya ilmiah. Satu karangan sederhana apapun yang mencerminkan kualitas penalaran seseorang, ini akan tampak dalam pola pikir penyusunan. Penalaran dalam satu karangan ilmiah mencakup 5 aspek, yaitu aspek keterkaitan, yang merupakan hubungan antar bagian yang satu dengan bagian lain dalam satu karangan. Lalu aspek urutan, ya, merupakan pola urutan tentang suatu yang harus didahulukan atau ditampilkan dari hal yang paling mendasar, dilanjutkan dengan hal yang bersifat pengembangan. Yang ketiga, aspek argumentasi. Ini menunjukkan bagaimana hubungan bagian yang menyatakan fakta, analisis terhadap fakta, juga pembuktian satu pernyataan, dan kesimpulan dari hal-hal yang telah dibuktikan. Yang keempat, aspek teknik penyusunan merupakan pola penyusunan yang dipakai, apakah digunakan secara konsisten atau tidak. Lalu juga aspek bahasa, bagaimana menggunakan bahasa dalam karangan tersebut, baik dan benar atau baku. Karangan ilmiah disusun dengan bahasa yang baik, benar, dan ilmiah. Selanjutnya, manfaat karya tulis atau karya ilmiah, ya. Karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah ini merupakan karya cetak atau karya visual yang melibatkan penulis dan pembaca. Ya. Manfaatnya adalah dapat melatih pengembangan keterampilan membaca yang efektif. Lalu juga sebagai pengenalan terhadap aktivitas kepustakaan, mendapatkan kepuasan intelektual. Yang keempat, memperoleh cakrawala ilmu pengetahuan. Lalu juga sebagai bahan acuan atau penelitian pendahuluan untuk peneliti selanjutnya. Yang keenam, sebagai peningkatan pengorganisasian fakta dan data secara sistematis. Dan dapat melatih untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber. Selanjutnya kita lihat jenis-jenis karya tulis ilmiah. Yang pertama, artikel merupakan karya tulis yang isinya berupa gagasan atau fakta yang dapat membujuk, meyakinkan, mendidik, serta menghibur pembacanya. Yang kedua, makalah merupakan jenis karya tulis yang bersifat ilmiah yang biasanya ditulis untuk keperluan terkait pendidikan.
Yang ketiga, skripsi. Ya, ini bisa dipahami sebagai satu karya ilmiah yang berupa paparan tulisan hasil penelitian mahasiswa strata 1. Selanjutnya, work paper atau kertas kerja merupakan jenis karya tulis ilmiah yang hampir mirip dengan makalah. Lalu paper sendiri ini merupakan karya tulis ilmiah yang ditulis berdasarkan data serta argumen yang tingkat kevalidannya lebih kuat. Lalu yang keenam, tesis. Ya, hampir sama dengan skripsi di mahasiswa S1, tetapi tesis menganalisis topik yang lebih kompleks, sehingga esensi ilmiahnya lebih kuat, lebih kompleks dibandingkan dengan skripsi. Tesis dibuat dengan tujuan untuk memenuhi syarat kelulusan, meraih gelar magister atau master pada mahasiswa pasca S2, pasca sarjana S2. Lalu yang terakhir, disertasi setingkat lebih tinggi dari tesis. Ini disebut disertasi, ya, karena setingkat lebih tinggi, disertasi digunakan sebagai syarat kelulusan meraih gelar doktor bagi mahasiswa program pasca sarjana strata S3. Isi dari disertasi merupakan hasil penelitian orisinil yang nantinya dapat diaplikasikan kehidupan nyata. Biasanya disertai pengujian atau diuji oleh profesor atau doktor senior dan profesional. Demikian pembahasan kali ini tentang tata tulis seragam ilmiah kedua. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.